Kemudian skill membuat orang dipercaya, dikagumi oleh lingkungan sosialnya, itu pasti itu. Ya. Kemudian skill diperoleh dengan secara alami. Jadi tidak ada keterampilan itu instan ya. Ya, kita dulu nggak bisa langsung naik sepeda lepas tangan ya. Pasti latihan dengan apa gerakan yang lucu gitu ya, yang masih meleak-meleok gitu. Kemudian setelah terampil naik sepeda, belakang naik sepeda motor ya. Setelah itu kalau roda 4 lebih mudah lagi kan, ya. Oleh karenanya kenapa? Karena skill demikian juga berpengaruh pada peralatan. Kenapa kemudian keluar motor tanpa kopling ya? Agar dulu ibu-ibu itu dulu nggak bisa naik sepeda motor waktu zamannya belum ada kendaraan yang tanpa kopling ya. Ya. Tapi sekarang malah kebalik, yang perempuan lebih suka naik motor pakai kopling, aneh lagi gitu. Jadi ada perputaran-perputaran zaman gitu. Jadi tidak harus secara alami berproses, melalui learning by doing. Jadi harus melakukan ya. Jadi omong kosong orang merasa hebat baru membaca gitu ya. Belum. Jadi dia kalau sudah melakukan dan sudah mengalami, nah itu baru hebat. Jadi orang bisa menasehati ya, kalau diputusi pacarnya jangan patah hati, jangan sedih gitu. Dia belum mengalami gitu. Coba kalau dia ngalami bisa, baru terampil, baru bisa diteruji gitu ya. Ya, biasanya menasihati lebih mudah ya daripada mengalami. Nah, tapi tidak semua harus dialami ya. Nanti saya ingin merasakan rasanya kena setrum 14 kVA, gitu. Jangan coba-coba ya. Jangan main-main ya gitu. Ya. Jadi ada yang rasionalisasinya itu penting ya. Ini secara alami melalui melakukan ya, melalui pendidikan, melalui pelatihan dan pengalaman ya, harus ada pengalaman. Ya, oh ini yang namanya dingin ya. Dingin kan bisa diucapkan, tapi kalau tidak pernah menyentuhkan tangan kita pada es, nggak tahu yang namanya dingin ya. Ya, panas itu ya, ya api ya rasakan, jangan sampai masukkan ke bara api tangannya. Karena ada batasan-batasan yang harus diajarkan, yang harus diketahui ya. Kemudian skill dapat diajarkan melalui pelatihan berulang, harus ada pengulangan ya. Jadi kalau baru sekali itu belum bisa dipercaya orang itu terampil ya. Masih sangat kemungkinan itu karena gambling ya. Itu. Nah, kemudian meningkatkan produktivitas sudah pasti ya. Kemudian kepercayaan sudah pasti. Kemudian setiap perubahan dunia kerja membutuhkan perubahan dan penyesuaian skill ya. Jadi skill memberi kemenangan, kejayaan, popularitas. Kemudian skill membuat orang sehat, selamat, dan sejahtera. Jadi dengan demikian, ya ini dari McKinsey, skill itu adalah abilitas, ya, an ability to perform. Jadi abilitas untuk perform, ya, untuk tampil, gitu. Berkaitan dengan mental dan fisik, gitu. Jadi aktivitas mental dan fisik. Saya lebih cenderung menggunakan N ini, tidak hanya OR ya. Karena main catur saja yang ringan itu memindahkan buah catur itu juga membutuhkan aktivitas fisik ya. Ya, duduk juga selama bermain juga itu sebagai kebutuhan aktivitas yang bersifat kebugaran fisik. Ya, yang mana dapat dikembangkan melalui pelatihan ya dan praktek-praktek itu. Jadi skill ini adalah abilitas to do something well ya, bagaimana melakukan dengan baik ya. Kemudian mencakup mental dan fisik, proficiency, ya, keahlian, expertise, mastery, ya, kemudian excellent, kehebatan, ya. Ya, skill is learned by ability to perform an action with determined result with good execution, ya.
within a given amount of. Jadi harus ada waktu. Ya. Diukur energi yang dibutuhkan. Ya. Nah, ini konsep skill. Nah, sekarang tugasnya buat 3 kelompok ya. 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C ya, ASIS ya. Nah, kemudian bagi dalam 3 kelompok, kemudian diskusikan bagaimana caranya melatih ability, cognitive ability, physical ability. Satu itu. Kemudian kelompok kedua, bagaimana melatih mengembangkan basic skill. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana melatih mengembangkan cross functional skill. Ya. Nanti jumlah anggota kelompoknya yang di kelompok 3 yang paling banyak ya. Ya, silakan. Bisa dimulai ya. Nanti saya beri waktu 20 menit cukup ya. Setelah itu nanti presentasikan. Jadi kelompok A presentasi, kelompok B, kelompok C ya. Ya, silakan. Mungkin bisa di breakout langsung aja Mas Yadis atau report. Mas Yadis baru bisa sabar juga. Tapi di kelompok 3 harus paling banyak ya berarti. Ya ini yang ini udah acak kan. Nah, yang terakhir kita pindah ke room 3. Oke, sekarang udah. Halo, tes. Masuk. Ability ya, Mas. Sama bawahnya juga kan Mas, jadi physical ability juga. Ada dua. Ability itu kan kemampuan ya Mas. Ability berarti Langsung PPT aja Mas, soalnya tadi kan 20 menit presentasi. Langsung presentasi. Ini tadi bagaimana caranya melatih ya? Kalau tugas yang kemarin sudah ngumpulin Mas Pak. Belum, Mas. Sama. Belum, Mas. Berarti ada temannya, agak tenang. Oh.
Baru mau buka-buka bukunya Prof. Putu, Mas. Siapa tahu ada. Ini kelompok kita ada Pak Risman sama Mas Ade ya. Berarti kurang Pak Risman ini. Oh, ini kayaknya Mas Ade ada kendala jaringan. Iya Mas, kedengaran nggak Mas? Halo, halo, halo Mas. Ya, itulah ini jaringan saya nih. Ini PPT-nya langsung dari Google Slide ya? Oke. Oke Mas. Ini bagi tugasnya gimana Mas? Maksudnya poin-poin per poin kan? Ya, ada. Kalau dilihat dari si ya Mas, creativity, logical reasoning, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 9 poin nih Mas. 9 poin kita bagi aja Mas. 1, 2, 3, 4. Kita 5 ya. 9 bagi 5. Berarti 2 lah. Satu orang 2 poin. Tadi ada point ability ya Mas ya. Kemudian di bawahnya tadi apa Mas? Itu kayaknya Ya, ada 2 rincian poin ya. dari Ini ability ya. Jadi kemampuan berpikir sama kemampuan fisikal fisik berarti. Sebenarnya lebih suka langsung diomongin sih, kalau ditulis malah jadi bikin mikir. Bagi Mas Obi, kita bagi aja poin-poinnya Mas. 1 orang 2 atau gimana gitu. Pembagiannya mau gimana Mas? Mas Adi?
bebas sih. Tapi di sini kalau saya pribadi saya serahkan sama Mas Sobi sama teman-teman aja. Saya poin berapa mau dikasih. Sikat. Atau Mas Sobi mau yang poin mana, Mas? Lima. Ada 9 poin. Mas Fardian Diurutin coba. aja. Saya ngikut, Mas. Ya wis, urut itu aja, Mas. Oh, Nah, berarti dapat yang mana, Mas? Apa, Mas? berarti Mas Sobi kognitif dan flexibility. Ya, dua-dua, Mas. Dua-dua dulu aja, Mas. Yang terakhir nanti bareng-bareng. Oke, berarti saya yang logical sama problem sensitivity. Oke, siap. Oke. Hah? Masih ada kan? Berapa tadi? Mbak Ayu. Ada Mbak Ayu. Ada Mas. Physical strength. Manual dex. Oke, saya physical strength ya. Nanti kalau ada yang bisa saya tambah. Gas. Oh iya. Mas ini berarti PPT-nya ngikutin terus kan? Enggak perlu. Oke. Sorry. Ya, maaf Pak Biang, tadi bermasalah. Enggak, ini kan isinya mandiri nih. Atau Pak Risman tambah. Nah, boleh Paris. Oh ya. Oke, Paris. Nge-lag ya ternyata kalau banyak yang edit. Jaringanku berarti. Oh iya.
apa dia? Pak Obi ini udah, Pak Obi ini udah dibagi ya? Ada kayaknya Mas bukunya Mas. Oke. Oh, saya masuknya lewat mana nih? Link yang di chat. Oh, nggak nampak sini karena saya udah terlambat. Oh iya ya, baru join soalnya. Maaf Pak. 8 poin rupanya Mas, kirain 9. Iya ternyata 8. Ini dalam objeknya tadi pekerjaan ya, Mas? Oke. Berarti konteksnya Saya juga nggak terlalu terkait untuk pekerjaan di dunia kerja kan? Paling begitu ya. Skill kerja. Pak Obi yang visualisasi tadi nomor berapa ya? Ya. Berarti yang terakhir ya sebelum terima kasih ya. Oh nih. Oh. Setelah problem nih. Ya.
Apa tadi namanya Pak Obi? Visualization apa? Oh, iya, iya. Jadi mungkin itu membayangkan itu loh Pak. Bayangkan apa yang harus dilakukan. Bebas aja sih Mas. Aku satu sih Mas. Kalau aku biar ya, yang ringkas-ringkas saja. Jadi targetnya mungkin jadinya 10 slide ya, sama keterangan di awal tadi.
Kalau tentang TVET itu dari Prof itu ada Mas. Cuma saya browsing di internet ini soalnya nyari di buku halamannya banyak. Cari aja Mas TVET abad 21 di Google. Itu ada bukunya. Saya browsing di web sih Mas. Yang penting masuk gitu. Kalau terus tak ubah dikit. Paling nanti kalau waktunya cukup tak tambahin di buku. Kalau cukup. Mas, referensinya itu nggak mesti dari buku, bisa kan? Saya ambil web Mas saya. Ya, saya ambil web juga nih, Iya. zipia.com.
Ya, Halo. Mas. Ya, Udah ada, Mas. Iya. Ini bisa masuk. Masing-masing 2 slide ya. Boleh. Boleh, Pak. Kalau satu set tidak cukup. Oh ya. Oh iya, mau tanya Mas Adianto dan kawan-kawan yang lain. Kalau problem sensitivity itu sama kayak problem solving bukan ya? Sensitivity ya. Saya browsing itu yang muncul problem solving semua soalnya. Problem sensitivity vocational skill ya. Iya. Kurang yang itu sih. Kalau menurut saya kan beda tuh. Oh, beda ya, Pak. Ya. Kalau solvingnya kan ke penyelesaiannya. Menyelesaikan. Iya. Kalau apa yang sensitivity apa tadi? Iya, problem sensitivity. Itu kaitannya dengan
apa masalah yang dihadapi gitu. Problem sensitivity. Oke. Udah ya. Yang ada problem in vocational skill ya. Iya, makanya itu jadi bingung. Random brain sensitive skill or vocational skill. Berarti problem-problem yang sensitif, Mas. Mungkin cari aja problem di vocational skill yang paling sensitif apa. Berarti kalau dikaitkan dengan ability atau kemampuan itu paling cara ya kayak solvingnya ya Mas, kayak Mas. Ya, kayak solvingnya gitu. Problem yang paling sensitif di skill vocational apa, terus ya tadi itu apa Iya, penyelesaiannya. penyelesaiannya ya. Soalnya ini kan terkait cognitive abilities, berarti terkait dengan pemikiran kan Mas. Baru nyari-nyari, malah nemu buku Inggris yang banyak halamannya. Iya. Ini saya ambil referensinya yang bahasa Inggrisnya, jadi kalau nggak ketahuan, nggak dapat. Iya sih, sama. Beban berat. Physical abilities. Mas Ade udah selesai? Udah sih Mas, saya nggak tahu siapa lagi nih. Bisa bantu yang problem sensitivity Mas? Oh ya, bentar ya. Ini coba saya lihat. Iya, itu belum tak isi sih, masih kopian yang logikal. Yang mana tadi Mas? Yang Problem sensitivity, problem habis logikal. Itu masih kopian duplikat dari logikal Mas. sensitivity. Ini ada nih. Online.org. Problem ada nih, problem sensitivity is the ability. Tak cari-cari itu nggak ada ya Mas.
Keywordnya itu problem sensitivity skill aja, Mas. Oh, Nah, ini ada. oh iya, yang di online itu ya, web itu ya. Ya, Oh iya betul. ya, ada. Berarti salah keyword dari tadi. Keywordnya. Soalnya tak tambahin vocational skill jadi malah nggak ketemu. Kalau cuma problem Banyak. sensitivity skill itu malah ketemu. Iya. Terima kasih. Lampirin aja nih, Mas. Nanti kan kita kasih nampak aja. Oh, Ya kan? The ability ada ini Mas, mantap Mas. Tinggal cari Google Translate. Google Translate. Saya pakai Google Translate. Nah, ini ada penjelasannya nih. Problem sensitivity is the ability to identify difference between. Saya tambahin penjelasannya dikit ya. Oh, mengatasi kemampuan untuk perbedaan situasi sebenarnya dengan situasi yang diinginkan. Oh, udah ada nih ya. Saya nemu yang di web Savebridge, Mas. Savebridge. Oh ya, sama berarti itu aja, Mas. Kopi itu aja. Oke. Nah, ini ada Mas penjelasan dari gambar. Mungkin bisa dipakai. Oh, yang di chapter berapa, Mas? Di save bright juga nih. Atau nih saya copy aja image-nya di PPT ya. Buat Boleh, Mas. nambah-nambah. Saya buat slide baru. Nah, ini dia. Bisa nggak nih? Nanti dijelasin aja. Cuma ini bahasa Inggris, Mas. Gak apa-apa, Mas. Santai. Santai. Nah, ini bagus soalnya. Oke, sip. Mas, dapat nggak yang manual dexterity? Manual dexterity and precision ya. Iya, tadi dapatnya yang untuk sekolah kedokteran gigi gitu. Nggak terlalu paham sih. Skill, vocational skill. Oke. Manual dexterity. Oke, Springling ada nih, Springer. Dexterity is the ability to make. Oh, ini ada penjelasannya. Nah, ini tiap apa yang kita ambil itu perlu dicantumin nggak, Mas, sumbernya, atau yang penting presentasi aja, Mas? cantumin aja, Mas. Nanti biar ini kan nggak pun nggak dilihat mungkin sama Bapak. Tapi minimal adalah. Oke. Yang Springer tadi ya.
Lebih ke definisi. Mbak Ayu, Mas. oh ini udah dapat ya tadi ya. Ini Mbak Ayu sumbernya yang Spring tadi ya? Bentar. Yang Springer link tadi enggak? Bentar saya lupa di mana tadi. Banyak kan. Mana ya? Nggak dapatnya yang di mana tadi? Ada Saya lihatnya dari Springer. Cuman kalau memang Mbak Ayu dari situ juga berarti udah betul. Tapi ini lebih, coba boleh di-share nggak, Mas? oh ya, Ini sampai jam berapa ya Mas diskusinya Mas? 20 menit aja. ini apa harus live terus nih Kak? Mungkin Bapak udah nunggu nih. Gimana? Tapi udah 20 menit belum ya? Kayaknya udah. Lewat Mas. Udah ya. Coba dicek aja Mas. Nunggu Mas Obi atau Mbak Ayu nih diperbaiki sedikit yang multiplicity nih Mbak. Tadi saya tambahin, cuma kalau emang kira-kira nggak perlu dihapus aja. Kalau saya masih bingung Mas, soal matematis. Cuma saya berikan definisinya, kemudian ada sedikit kebutuhan apa untuk apa itu benar matematisnya. Coba tolong dicek Mas di slide. Bapak yang mana Pak? Yang visualization bukan? Yang bukan, yang 8 saya. Yang matematika reasoning Pak ya? Iya, matematika reasoning. Oke. Oh ya, Mas, apa Mas? Dia, tolong ini tulisannya kok ada ini ya, ada background belakangnya. Putih ya, background putihin ya. Berapa ini kita ini Pak? Kita hilangkan. Ada, oh bukan di sini. Nah, loh kok masih ada? Loh. Oh ini dia. Ya. Gimana Mas? Terserah Mas. Gimana? Dikit sih Mas, nggak apa-apa. Di back aja nggak apa-apa. Tapi yang lain gimana ini? Boleh. Sambilan aja. Oke. Kita kembali ke room utama. Oke. Recording in progress. Poso apa nahan ngelih? Ini puasa pertama ya, hari pertama ya.
Puasa nggak boleh lapar sebenarnya. Beda. Itu masih dan bumbang.
Sudah join semua? Sudah balik ke ini? Ke room ini? 12 orang ini, Prof. Belum Masih ya? ada. Belum, Prof. Kalau Belum ya? dari keseluruhan kelompok.
Yang belum masuk kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 2 siap? Ya tunggu dulu biar semuanya. Satu juga siap. Ya. 2 siap, Prof. Kelompok 3 karena paling banyak ya. Oke.
Nur, Aziz, Oke, Pak. coba dikontak si Aziz Oh, biar Mas Ayes. ya biar bisa segera bergabung. Ini udah setengah 2. Setengah satu, Pak. Oh ya, Waktu Bali, Pak, setengah 2. setengah 1 ya. Ya baik, kita kembali ya. Baik, mulai dari kelompok 1. Ya, nanti kelompok 2 terus kelompok 3. Monggo. Mas Obi bisa share screen, Mas? Sudah, Mas. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktu yang diberikan. Kelebihan, Mas. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kemampuan kognitif dengan logical reasoning atau bagaimana kita itu merasakan atau berpikir logis, secara logis. Nah, impact dari adanya kemampuan ini itu memudahkan kita dalam pengambilan keputusan yang didasarkan dengan fakta. Jadi, kita itu berpikir objektif tanpa melibatkan intuisi, perasaan, atau emosi. Nah, bagaimana cara melatih kita berpikir secara logis? Nah, itu saya ringkas menjadi 3, itu sumbernya saya ambil dari buku Prof. Putu, yakni Pembelajaran Vokasional Abad 21. Yang pertama itu mempertanyakan sesuatu dengan detail. Nah, detail yang dimaksud detail itu seperti apa? Jadi yang dimaksud detail itu dari mana sumbernya, terus apakah itu termasuk fakta atau bukan, terus apakah itu asumsi atau bukan. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada suatu informasi, kita pertanyakan dulu apakah itu jelas sumbernya, itu fakta, apakah itu asumsi, seperti itu. Nah, yang kedua itu dengan cara bersosialisasi atau diskusi kelompok. Nah, dari adanya sosialisasi dan diskusi kelompok itu mengakibatkan kita memiliki banyak sudut pandang atau perspektif. Jadi tidak hanya satu pemikiran atau saklek lah istilahnya. Nah, yang ketiga itu membandingkan antara perspektif, interpretasi, dan teori. Jadi tidak hanya kita secara perspektif kita sendiri, namun juga ada interpretasi dan dilandasi dengan teori yang relevan atau jelas. Lanjut, Mas. Nah,
Yang kedua, ya ini terkait dengan problem sensitivity atau kemampuan sensitivitas masalah. Nah, dari adanya kemampuan ini itu kita dapat mengidentifikasi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dan situasi yang diinginkan. Nah, ada kalanya situasi yang real dengan yang kita inginkan itu berbeda, maka akan mengakibatkan timbulnya suatu problem. Nah, bagaimana cara melatihnya? Itu uh, ada 3 dari kami. Itu yang pertama itu reasoning, jadi meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan di sekitar. Jadi kita itu harus peka, ada sesuatu apakah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua, dari adanya kepekaan tadi itu memunculkan suatu ide. Nah, ide bagaimana sih cara menyelesaikan masalah. Nah, tentunya ide-ide yang dimunculkan juga harus relevan dengan masalah yang dihadapi. Nah, yang ketiga ini adalah problem solving. Jadi setelah reasoning dan ideation, jadi kita dapat mengetahui sumber permasalahan dan tentu bisa mengatasinya. Lanjut, Mas. Nah, ini kami mencari suatu diagram dari web SafeBridge terkait problem sensitivity. Nah, yang pertama itu seperti yang dijelaskan tadi, jadi ada kalanya antara realita dengan ekspektasi itu berbeda. Nah, oleh karena itu problem sensitivity itu kita memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apa sih yang menjadi masalahnya, terus indikatornya apa saja, terus bahaya-bahaya yang menyebabkan problem itu apa saja. Nah, dari reasoning atau ideation tadi, kita dapat mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi tersebut misalkan kalau di dalam pekerjaan itu kepada tim kerjanya. Apa potensi bahayanya dan bagaimana kita mengatasinya. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Mas Puryansyah, kemudian di sini saya coba untuk membahas tentang kemampuan pengaruh matematis. Nah, di sini definisinya atau salah satu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penerapan matematis sangat dalam membantu individu tidak hanya mengingat fakta, aturan, dan langkah-langkah penyesuaian masalah, tetapi menggunakan keterampilan penarannya dalam melakukan pendugaan dasar pengalamannya sehingga yang bersangkutan akan memperoleh pemahaman. Nah, otomatis digunakan penaran dalam skill atau dalam kerja. Lanjut ke Pak Risman. Pak Risman. Pak Risman. Oke, saya sampaikan nggak boleh. Kemudian metodologi reasoning dalam dunia kerja mendefinisikan yang mana yang pertama bagaimana mengevaluasi situasi, kemudian memilih strategi pemecahan masalah, menarik kesimpulan logis dan mengembangkan dan menjelaskan sosialisasi dan mengenali bagaimana solusi tersebut dapat diterapkan, kemudian mampu menemukan solusi untuk masalah dan menentukan apakah itu masuk akal atau tidak. Next, Mas Robi. Pak Asman, udah. Oke, kita lanjutkan aja visualization. Pada ranah abilities kognitif yang berkaitan dengan visualing merupakan kemampuan individu dalam memahami, memproses, dan berpikir ke dalam bentuk visual. Nah, perlunya mengasah kecerdasan visual pada seseorang individu berkaitan dengan tumbuh kembang secara lebih positif. Kecerdasan visual dalam individu dalam menangkap dan memahami sesuatu melalui panca indera dan kemampuan membaca visual pada individu akan membuat mereka lebih peka terhadap bentuk dan peristiwa
dan merekamnya dalam memori, lalu menuangkan dalam kata-kata. Next, Mas Robi. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mengembangkan kemampuan kognitif visual pada individu. Yang pertama, media, yaitu sarana penyampaian. Kemudian konteks, berupa isi. Selanjutnya metode, itu bentuk penerapannya. Kemudian model, proses pembentukan. Yang selanjutnya asesmen, penilaian dari apa yang dicapai. Next, Mas Robi. Sudah, Pak Obi? Nih. Sudah saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Ini saya lanjutkan tentang dari visual tadi. Di sini bisa kita lihat skema hasil dari pengembangan kognitif visual. Yang pertama di sini ada kita lihat sikap. Sikap di sini individu itu tahu dia mengapa dia melakukan pembelajaran yang dari sumber yang sifatnya visual itu tadi. Kemudian setelah dia mengetahui kenapa dia melakukan itu, terkonseplah sama dia ataupun didapatlah sama dia yang berupa pengetahuan, tahu tentang apa yang dia pelajari. Kemudian ada di sini yang terakhirnya tentang keterampilan, tahu bagaimana dia melakukan terhadap apa yang dia pelajari tadi, sehingga nanti individu tersebut dalam kognitif ability tadi bisa menjadi produktif, inovatif, kreatif, dan afektif. Next, Pak. Physical strength. Ini bisa dilanjutkan, Pak Abi? Baik, terima kasih Mas Obi dan teman-teman semuanya, Pak Proputu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu physical strength dalam vocational skill. Yaitu di sini dijelaskan bahwa physical strength adalah kekuatan fisik, yaitu ukuran untuk pengarahan tenaga manusia pada objek fisik. Physical strength mengacu pada tingkat kebugaran dan kemampuan kandidat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menantang secara fisik. Jadi ini lebih ke skill-skill yang atau pekerjaan-pekerjaan yang banyak menggunakan fisik. Lingkungan profesional yaitu meliputi yang pertama itu mengangkat dan beban berat atau benda berat selama berjam-jam biasanya dalam pekerjaan, ketahanan selama jam kerja yang panjang, menjalankan tugas, dan kapasitas mereka untuk menggunakan alat secara efektif dan benar. Nah, kemudian pekerjaan apa yang membutuhkan kekuatan fisik? Banyak pekerjaan yang menuntut pekerjanya memiliki kekuatan fisik dan keterampilan serta ketangkasan. Yaitu posisinya di sini ada beberapa yang membutuhkan kekuatan fisik yang di sini kami lampirkan, yaitu pertama itu pekerjaan jasa atau yang kita tahu seperti tukang bangunan, montir mobil, teknisi listrik dan lain sebagainya. Kemudian seni pertunjukan atau seniman. Nah, itu baik itu tari, akting, teater, dan lain sebagainya. Kemudian yang berbasis kesehatan seperti guru yoga, pelatih kebugaran, ahli gizi, dan lain sebagainya. Dan medis itu seperti perawat, dokter, ahli bedah, dan itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Next, selanjutnya. Halo, Mas. Oke, halo. Kedengaran suara saya, Mas? Halo. Kedengaran tapi putus-putus. Putus-putus suaranya.
Baik, ya terima kasih Mas Abi. Baik, saya akan menjelaskan tentang manual dexterity dan precision. Manual dexterity dan precision adalah ketangkasan manual dan presisi yang dimana kemampuan untuk melakukan slide-nya, maaf. Kemampuan untuk melakukan gerakan tangan dan jari yang terkoordinasi untuk menggenggam dan manipulasi objek, di mana ketangkasan manual mencakup fungsi otot, rangka, dan saraf untuk menghasilkan gerakan kecil dan tepat, di mana pengembangan keterampilan ini terjadi dari waktu ke waktu, terutama selama masa kanak-kanak. Ketangkasan manual yang dikembangkan membutuhkan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan tugas secara kognitif. Dan keterampilan ini merupakan dasar bagi seorang individu untuk mengalami dan belajar tentang lingkungannya, di mana perkembangan ketangkasan manual mengikuti serangkaian tonggak perkembangan dimulai dengan gerakan tubuh motorik kasar, lanjut ke gerakan motorik halus, di mana perkembangan ketangkasan manual yang khas menghasilkan kemampuan menulis dengan pensil, menyusun balok, mengambil barang-barang kecil, memotong dengan gunting, dan keterampilan lain yang membutuhkan gerakan yang tepat. Mungkin itu saja untuk penjelasan tentang manual dexterity dan precision. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah ada perluasan kajian dari diskusi ini. Mungkin yang penting saya ingatkan, ability itu jadi di antara kognitif dan fisikal ya. Mungkin itu masih perlu didalami lagi bahwa ability itu adalah interaksi ya, interaksi antara kognitif dan fisikal itu. Jadi sebagai abilitas kemampuan dasar seseorang yang berhubungan dengan fisik dan kognitif ya, mentalnya. Ini yang masih perlu saya kira ditambahkan kajiannya, bahwa seseorang itu adalah bentukan dari caranya berpikir dan fisiknya. Jadi pada saat physical strength-nya menurun, sakit-sakitan gitu ya, maka potensi kognitifnya juga akan meluruh gitu. Kemampuan berpikirnya juga meluruh gitu. Pada saat kemampuan berpikirnya jelek itu nanti badannya juga bisa sakit ya. Kalau berpikirnya kacau gitu nanti badannya juga akan rusak gitu. Nah, interaksi itu menjadi penting dipelajari ya. Ini baik sekali untuk kita semua ya, semuanya butuh itu. Ya, butuh memperhatikan itu dengan baik ya, bagaimana men-setting mindset ya, mental, kemudian mindset, kemudian menjaga kesehatan, pola makan, pola istirahat gitu. Itu akan menjadi hal yang sangat menentukan ya, keberhasilan, kemajuan ya, keberlangsungan sustainability karir seseorang gitu. Nah, dari situlah nanti akan bisa mengembangkan yang kedua dan ketiga. Monggo yang kedua, yang di basic skill ya. Kelompok 2. Mas Mahendra. Baik, Prof. Tapi nyuwun sewu, ini kan 5 menit lagi ada mata kuliah lain. Apa pripun ya? Apa tunda minggu depan ya? Oke, Prof. Gitu ya. Kami siap, Prof, kalau untuk maju sekarang. Jam 13 ada. Mas Iskandar ada mata kuliah juga ya? Ya, jam 13, Mas. Ya, Pak kalau kami ada evaluasi PPV sama Dr. Pramudi. Ya, nanti diteruskan minggu depan ya. Baik, Prof. Yang kelompok 1 nanti lagi hobi, asis dan teman-teman ya. Diolah lagi itu. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Biar menjadi sikap hidup gitu lah. Jadi ability itu menjadi bagian dan sikap hidup sehari-hari. Oke, saya kira hari ini cukup. Terima kasih atas ini kerjasamanya untuk belajar ya. Dan mohon ini setiap apa yang kita pelajari, kita diskusikan dipakai ya. Iya. Jangan berhenti hanya sebagai knowledge ya. Kemudian diterapkan pada diri, kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan untuk
membangun atau memberi wawasan pada orang lain untuk mengajar lah katakan. Oke, saya kira hari ini sekian dulu. Selamat siang. Terima kasih Prof. Putu. Yang Prof. Selamat berpuasa ya. Terima kasih, Prof. Matur suwun, Prof. Ya. Mohon izin end mic, Prof.